Hai, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori-teori pembelajaran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman pribadi. Ada 4 macam teori belajar yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada teori belajar heuristik. Yang kedua, ada teori belajar kognitif. Yang ketiga, ada teori belajar humanistik. Dan yang keempat, ada teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Gartner dan Berliner adalah dua orang yang membuat teori belajar behavioristik. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Aliran psikologi belajar juga dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini lebih mengutamakan bentuknya, perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori behavioristik, dalam proses belajar mengajar yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Dari teori ini juga proses pembelajaran dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Teori ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, 1. Guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. 2. Guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid kesulitan baru bertanya kepada guru. 3. Dapat mengganti cara mengajar stimulus yang satu dengan stimulus lainnya, hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid. Kekurangannya, 1. Tidak semua pembelajaran dapat memakai teori belajar heuristik. 2. Guru diharuskan untuk menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah siap. 3. Murid cenderung diarahkan untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid pasif. Yang kedua, teori belajar kognitif. Seorang psikolog asal Swiss yaitu Jean Piaget mengembangkan teori kognitif. Berkat teori dari Piaget terlahir perkembangan psikologi yang berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Teori kognitif berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Inti dari konsep teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skema atau rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungannya. Dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia, saat seseorang mendapatkan cara baru dalam memaknai informasi secara mental. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang biasa diamati. Teori ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, 1. Memudahkan siswa untuk memahami belajar. 2. Siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Kekurangannya, 1. Teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. 2. Pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Yang ketiga, teori belajar humanistik. Abraham Maslow adalah penemu teori humanistik. Belajar lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori ini juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.
Hal ini bisa disebut dengan para pendidik atau guru yang mengajar dan mendidik menggunakan pendekatan humanistik. Guru atau pendidik dengan aliran humanistik akan mengutamakan hasil pengajaran berupa kemampuan positif yang dimiliki oleh murid. Kemampuan positif akan membangun atau mengembangkan emosi positif pada murid. Teori ini lebih menekan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, menganalisis fenomena sosial, dan hati nurani yang diterapkan melalui materi-materi pembelajaran. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa guru atau pendidik sangat berperan penting sebagai fasilitator. Teori ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, 1. Tingkat keberhasilan. Indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir, bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. 2. Jika proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan pribadian, perubahan tingkah laku, dan hati nurani, maka teori belajar humanistik sangat sesuai. Kekurangannya, 1. Kekurangan yang ada pada teori belajar humanistik berada pada murid. Maksudnya, murid yang tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka murid itu akan tertinggal dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir ada teori konstruktivisme. Piaget dan Vygotsky adalah penemu teori konstruktivisme. Berdasarkan asalnya, teori konstruktivisme bukan bagian dari teori pendidikan. Sebenarnya teori ini bersumber dari ilmu filsafat, terutama dalam filsafat ilmu. Hal yang bisa dibahas atau dijelaskan dalam teori ini adalah bagian proses terbentuknya pengetahuan manusia. Menurut teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewatinya. Dalam perkembangan teori ini menerima pengaruh dari ilmu psikologi, khususnya psikologi kognitif Piaget, yang dimana kognitif Piaget sangat berrelokasi dengan psikologis manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi bisa dikatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh murid-murid atau peserta didik dalam membangun pengetahuan. Teori ini menekan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambahkan pengetahuan atau teknologi dan kata lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Teori ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, 1. Proses belajar mengajar. Guru dapat mengajar para murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya dan melatihnya agar bisa mengambil keputusan. 2. Murid bisa mengingat pembelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses belajar mengajar secara berlangsung dan aktif. 3. Pengulangan pembelajaran dilakukan secara berulang-ulang akan membuat murid lebih mudah untuk berinteraksi dan yakin bisa memahami pembelajarannya. Kekurangannya, teori ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. 2. Tugas guru tidak maksimal karena murid diberi kebebasan lebih banyak. Mungkin ini saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.